ukurnya modified Ashworth scale. Kadang-kadang bisa pakai Ashworth scale. Bedanya apa Ashworth scale sama modified Ashworth scale? Apa ya? Modifikasi. Ada plusnya. Ya, ada satu plusnya. Jadi kalau pada Ashworth scale itu 0, 1, 2, 3, 4. Nah, pada modified itu ada satu plusnya. Jadi modified ini merupakan apa ya, revisi dari Ashworth scale. Revisi yang sekarang secara umum itu banyak pakainya adalah yang modified karena dinilai dia lebih spesifik. Ya, dinilai dia lebih spesifik, lebih detail. Karena ada satu plusnya ini. 0 ketika dia tidak ada peningkatan torsion. 1 kita coba praktekkan saja sama ya. Cara pemeriksaan spasisitas gimana? Posisi pasiennya gimana? Telentang. Terus apa yang perlu diperhatikan? Semester ini apa semester lalu? Barusan. Didudukkan apa ditidurkan atau diberdirikan? Didudukkan, ditidurkan. Oke. Jadi posisikan pasien posisi yang paling rileks, ternyaman pasien supaya otot-ototnya paling rileks. Biasanya orang paling rileks kalau duduk apa berbaring? Maka dibaringkan. Dan idealnya ya posisinya adalah supinasi atau terlentang, bukan tengkurap. Ya, posisinya terlentang. Kemudian cara memeriksa spasisitas, spasis itu sebetulnya untuk melihat ada tidaknya tahanan ketika kita gerakkan. Gitu. Ada yang nahan enggak ketika kita gerakkan. Jadi seharusnya pasien posisi rileks. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan gerak pasif. Jadi bukan pasien yang menggerakkan sendiri. Ibu tekuk tangannya, saya pada dewasa gitu. Pada anak-anak juga sama, ayo deh coba pegang mainan ini gitu, enggak gitu. Tapi dia posisinya rileks. Semua gerakan dari fisioterapisnya pasif, betul. Ya, jadi kita bisa fiksasi, namanya gerakan pasif, tapi pasti pegangan kita ada yang bertindak sebagai fiksasi, ada yang bertindak sebagai mobilisasi. Ya, satu fiksasi menahan, satu mobilisasi. Kita gerakkan secara pasif, ya, jangan terlalu lambat dan juga jangan terlalu cepat. Kita gerakkan saja seperti ini. Nah, kira-kira ada tahanan atau enggak? Tahanan itu maksudnya gini, ketika dari posisi ekstensi kemudian kita tekuk, berat atau enggak gitu loh. Ketika dari posisi tekuk kita ekstensikan, berat atau enggak? Ada yang nahan enggak? Yang nahan ya diri dia sendiri gitu ya. Ada tahanan atau enggak? Gitu. Nah, sifat tahanan itu berbeda-beda. Ada yang tahanannya baru muncul setelah di akhir ROM saja. Jadi posisi awalnya seperti ini, tahanannya baru muncul setelah di akhir gini mau ke arah ekstensi. Ada tahanannya muncul sejak tengah-tengah sini ya sampai di akhir. Ada yang tahanannya muncul sepanjang kita gerakkan tuh muncul terus. Sepanjang kita gerakkan ini ada yang tahanan itu tadi masih bisa kita gerakkan dengan mudah. Jadi ada yang nahan tapi masih kuat kita gitu ya sama tahanan dia. Tapi ada juga yang sudah cukup berat, terus kayak kuat-kuatan gitu ya, tapi tetap bisa kita gerakkan. Ada juga yang sifatnya kaku, rigid. Rigid itu kaku, sudah nggak bisa difleksikan, nggak bisa diekstensikan. Nah, yang saya ceritakan macam-macam tahanan itu tadi, itu adalah implementasi dari Ashworth scale. Semakin ringan tahanannya, nilainya semakin rendah. Itu 0, sama sekali nggak ada tahanan. 1, ketika ada tahanan di akhir saja. 1 plus ada tahanan di tengah sampai akhir. Nilai 2 ada tahanan di awal sampai akhir tetapi masih sudah digerakkan. Ya. 3 sama kayak nomor 2 tetapi lebih sulit digerakkan. Paling berat nomor 4 rigid, sudah nggak bisa difleksi dan ekstensikan. Nah, pemeriksaan
atau pemeriksaan spasisitas itu nanti tidak per ototnya, maksudnya bisa sendiri, riset sendiri itu enggak, tetapi bisa lewat grup otot. Sebetulnya kalau yang saya pelajari itu ada dua versi teman-teman. Versi pertama itu tiap regio, jadi tiap grup otot, fleksi apa ini namanya, shoulder, fleksi shoulder, ekstensi shoulder, ABD shoulder, ADD shoulder gitu ya, itu kan per regio. Kemudian nanti elbow juga sama, fleksi elbow, ekstensi elbow gitu ya. Ada yang versi seperti itu. Nanti wrist gitu. Nanti untuk lower extremity juga sama, dari hip, fleksi hip, ekstensi hip, ABD hip, ADD hip gitu ya. Lutut sama, fleksi knee, ekstensi knee gitu. Jadi per regio. Tetapi versi yang kedua ada yang secara umum saja. Jadi ekstremitas atas sisi dekstra, ekstremitas atas sisi sinistra, kemudian ekstremitas bawah sisi dekstra, ekstremitas bawah sisi sinistra. Caranya seperti apa? Kalau yang per regio kan teman-teman udah tahu ya, berarti tinggal satu kita sebagai fiksasi, satu sebagai mobilisasi, misalnya pada elbow yang fiksasinya di atas elbow, ya, kemudian kita pakai manusia asli saja, biar lebih jelas. Terlentang kepalanya di sana. Kalau per regio, teman-teman tinggal pegang saja, misalnya ini sikunya dari sini elbow-nya. Satu fiksasi, satu mobilisasi, sudah kita gerakkan secara pasif. Jadi ya, adakah tahanan ke arah fleksi atau tahanannya ke arah ekstensi? Nanti shoulder juga sama, satu pegang di atas shoulder, ya di atas shoulder. Jadi di sekitar upper trapezius gitu ya. Satu di bawah, jadi di sepertiga atau di area sepertiga medial humerus. Itu kita gerakkan abduksi, adduksi, ini ya, seperti ini. Atau kita fleksi ekstensikan. Kayak dulu teman-teman belajar di terapi latihan. Nah, kayak gitu. Sedangkan versi yang kedua, ini langsung semuanya teman-teman. Langsung semuanya tuh kayak gini. Anggaplah satu gerakan ini sudah bisa memfasilitasi ekstremitas atas sisi dekstra. Satu gerakan saja, yaitu gerakannya hanya seperti ini. Nah, ini sudah meliputi shoulder dan juga elbow-nya. Kita gerakkan seperti ini, ada tahanan atau tidak. Nah, yang kaki ini lebih memudahkan lagi. Yang kaki ketika kita mau semuanya kita periksa, satu di sini, satu di area ankle, ya, di area tumit, kemudian kita fleksikan gini, ya, kita fleksikan, ekstensikan, kita periksa ada tahanan atau enggak. Ketika mau fleksi, tangan di bawah, nanti kalau sudah mulai fleksi, tangan pindah ke sini. Ini mau lurus, ini pindah ke bawah, pindah ke atas. Nah, ini sudah bisa memfasilitasi seluruh sendi yang ada di tungkai bawah. Boleh pilih versi yang pertama atau versi yang kedua, tapi biasanya mahasiswa seringnya pakai yang versi pertama tadi. Jadi per regio hip sendiri, nanti knee sendiri, ankle sendiri. Ya. Kalau misalnya hip, ankle, knee dijadikan satu, cara pemeriksaannya nggak apa-apa, seperti ini tadi. Cara pemeriksaannya jadi satu nggak apa-apa, asalkan nanti nulisnya tetap per regio. Itu boleh. Terima kasih ya. Jadi gitu untuk pemeriksaan spasisitas, posisikan pasiennya rileks, ya nggak ada tahanan apapun, posisinya rileks. Jadi paling rileks kan posisi terlentang. Kemudian gerakan yang kita gunakan adalah gerakan pasif. Jadi jangan sampai pasien menggerakkan sendiri. Semua dari kita. Oke. Gitu ya. Bisa dipahami untuk pemeriksaan spasisitas. Dan harus dihafalkan penilaian asbatnya. Ya, gampang sampai nggak caranya. Mulai dari yang tahanan paling ringan sampai ke tahanan yang paling berat. beda. Iwan ngapa ini? Gangguan sensoris.
Sarnube biar. Sekarang silahkan teman-teman melakukan tadi yang sudah saya sampaikan semuanya. Boleh pakai boneka juga nggak apa-apa.